Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you? Good, I'm fine too, thank you. Maaf sebelumnya, kondisi Miss hari ini kurang sehat, maka Miss akan mengajarkan sesuai dengan materi kita. Karena kondisi Miss sekarang kurang bagus, ya begitulah. Baiklah. Before we learn to study for today, please read your Al-Quran. Oke, misalkan kasih waktunya 15 menit. Setelah itu kepada Kosma tolong ya disiapkan kelasnya dan kita akan mengambil absen. Tolong dengarkan guys. Oke, finish. Minggu lalu kita belajar tentang descriptive text. Nah, anak-anak Miss di sini, siapa yang masih ingat apa itu descriptive text? Apa saja materi-materi ajar yang Miss ngajarkan minggu lalu yang sudah Miss kirim ke grup sekalian di YouTube juga. Nah, siapa yang bisa? Nah, bagus Inta, karena kamu masih ingat. Hari ini Miss akan menyinggung tentang pembelajaran kita selanjutnya mengenai naratif teks. Naratif teks di sini ada berupa dengan pengertiannya, strukturnya, ada juga jenis teks-teks yang lainnya. Nah, sebelumnya anak-anak Miss pernah mendengar apa itu naratif teks? Ya, naratif teks ini ada juga beragam ragamnya. Ada sesuai dengan kronologisnya, ada juga untuk anak SD, anak SMP, anak SMA juga. Nah, Miss akan menyinggung maksud dari naratif teks. Definisi dari naratif teks. Naratif teks di sini merupakan teks atau tulisan yang menunjukkan secara kronologis. Nah, pastinya di sini diantaranya kalian sering membaca sebuah cerita, baik itu berupa novel, cerita rakyat, dongeng atau yang lainnya. Ada juga banyak macam lainnya. Nah, biasanya naratif teks ini memiliki karakteristik untuk pembacanya, seperti jika targetnya itu untuk anak SD, maka alur ceritanya juga disesuaikan dengan bagaimana caranya kita membacanya. Ada juga targetnya untuk anak SMP, ada juga untuk anak SMA, sesuai dengan targetnya masing-masing. Nah, naratif teks di sini ada juga genre atau alur dari ceritanya. Nah, pertama, genre atau alurnya itu berupa histori. Nah, histori di sini merupakan suatu cerita yang berisi beragam dari rangkaian fenomena. Ada juga berupa fenomena alam, fenomena banyak kejadian lainnya. Nah, selanjutnya genrenya itu ada juga berupa myth. Myth di sini maksudnya cerita yang berisi rangkaian tentang mitos. Mitos itu ada sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi atau bagaimana gitu. Nah, selanjutnya ada juga berupa romance. Romance di sini merupakan cerita yang berisi tentang romantika. Nah, maksudnya di sini ada juga pokoknya sesuai dengan genre, dengan alur-alur cerita yang si pembaca membacanya. Nah, ada juga berupa fabel. Fabel di sini maksudnya cerita yang menunjukkan hewan yang berperilaku seperti manusia. Nah, anak-anak Miss pasti tahu siapa hewan yang berperilaku seperti manusia. Nah, di sini ada juga berupa horor. Horor maksudnya di sini yaitu cerita yang menunjukkan ngeri, sangat mengerikan gitu ceritanya. Misalnya kita membaca sebuah dongeng itu sangat mengerikan. Nah, di sana termasuk kategori berupa horor. Nah, pahamlah anak-anak Miss ya apa yang Miss sampaikan. Nah, di sini ada juga tujuan dari kita belajar naratif teks. Nah, tujuan dari kita belajar dari naratif teks itu yaitu yang ada berupa sebagai menghibur dan menarik pembaca dari sajian cerita atau peristiwa dan memiliki beberapa konflik di dalamnya.
Nah, yang mana pada akhir cerita diakhiri dengan keharmonisan atau menyedihkan. Nah, seperti misalnya kita membaca sebuah cerita itu ada yang berupa tragis, ada yang berupa indah gitu. Itu terletak pada akhir-akhir dari cerita. Endingnya itu seperti apa. Nah, selanjutnya teks naratif itu tidak hanya terbatas pada cerita yang berbau mistis, legenda, dongeng, atau fabel. Nah, yang mana cerita dari naratif teks itu ada juga berupa petualang. Nah, petualang itu berupa dengan misteri dan kejadian-kejadian yang menganehkan gitu. Intinya di sini, naratif teks itu menyajikan tentang cerita yang biasanya naratif yang diberikan kepada pembaca yang memetik suatu hikmah dari cerita yang telah dibacanya, seperti dia membaca sebuah cerita yang menagiskan dan dia bisa memetik hikmahnya itu seperti apa. Apa yang pantas diambil dari cerita tersebut, apa yang tidak pantas diambil dari cerita tersebut, tergantung kita menyikapinya itu seperti apa. Nah, di sini naratif teks itu ada juga berupa dengan ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri dari naratif teks juga memiliki beberapa bagian. Yang pertama, jenis teks naratif yang menggunakan kata kerja atau active verb, yang mana past atau yang mana dia menggunakan past atau menggunakan tenses dari simple past. Nah, selanjutnya menggunakan kata benda atau noun untuk menggantikan kata benda dari beberapa pronouns. Ya. Nah, selanjutnya juga ada dari menggunakan kata sifat atau adjektif. Nah, maksudnya di sini untuk membentuk dari noun atau noun phrase. Nah, selanjutnya ada juga ciri-cirinya yang terakhir, yaitu menggunakan conjunction. Conjunction itu untuk memberikan urutan-urutan pada sebuah kejadian dari tulisan alur cerita dari naratif teks yang kita baca. Nah, pahamlah anak-anak Miss apa-apa saja generic structure atau ciri-ciri dari naratif teks. Selanjutnya, struktur dari naratif teks. Naratif teks di sini berfokus tersendiri untuk merangkai atau membangun teks naratif seperti ada juga struktur naratif itu berupa complication. Complication di sini merupakan rangkaian yang memperkenalkan awal mula dimulainya sebuah cerita. Nah, pada bagian ini merupakan awal cerita yang kemudian akan lanjut kepada konflik atau klimaks dan anti klimaks pada alur cerita. Biasanya di sini complication itu merupakan interaksi antar pelaku yang ada pada cerita naratif teks tersebut. Nah, selanjutnya ada juga berupa resolution. Nah, resolution di sini maksudnya resolution itu terletak pada akhir dari alur cerita. Nah, pada bagian ini memberikan alur cerita untuk mengakhiri cerita agar dia itu benar-benar berakhir. Nah, misalnya dari seluruh permasalahan yang ada pada bagian complication, maka harus diselesaikan pada materi dari resolution ini, harus diselesaikan pada struktur dari resolution ini. Alur cerita naratif teks tersebut bisa diakhiri dengan endingnya itu seperti happy atau sad. Nah, tergantung dari cerita yang kita baca.
Selanjutnya, jenis literaturnya itu berupa reorientation. Nah, reorientation di sini merupakan penutup dari alur cerita yang bersifat opsional atau bersifat pilihan, yang artinya dimana tergantung dari si penulis dari naratif teks tersebut apa saja yang ingin ditambahkannya atau tidak ingin ditambahkannya. Nah, reorientation di sini berisi tentang pembelajaran seperti moral atau pesan-pesan dari si penulis buat. Misalnya, kita membaca sebuah cerita. Di sana ada pesan yang terujung atau pesan yang ditinggalkan dari si penulis untuk si pembaca. Nah, mengerti anak-anak Miss apa aja struktur dari naratif teks? Nah, anak-anak Miss bisa melihat apa saja contoh-contoh dari naratif teks atau bisa juga di searching di Google. Nah, Miss akan mencontohkan sebuah cerita dari naratif teks berupa The Mermaid. Nah, di sini The Mermaid itu ada berupa ceritanya seperti strukturnya itu ada, misalnya kita lihat dari segi orientation. Nah, orientation di sini anak-anak Miss bisa searching ya di Google apa itu contoh naratif teks, searching seperti The Mermaid yang Miss bilang ini. Di sini kita akan membahasnya seperti orientation. Nah, orientationnya itu orientation dari cerita The Mermaid itu ada mulai dari awal paragraf yang mana seperti once upon a time. Nah, di sana kita memulainya dan diakhiri dari paragraf pertama. Nah, anak-anak Miss bisa lihatlah di sana ada juga bagian dari complication-nya, ada juga bagian dari resolution-nya, ada juga bagian dari reorientation-nya. Nah, anak-anak Miss bisa lah melihat ya nak, apa itu contoh dari naratif teks. Di sana bisa melihat contohnya. Banyak contoh-contoh yang lainnya dari naratif teks di sini. Silakan anak-anak Miss searching di Google. Miss sudah mengatakannya. Contoh yang pertama ada The Mermaid, ada Putri Duyung, ada banyak-banyak macam hal lainnya. Di sana anak-anak Miss bisa membaca apa saja struktur dari naratif teks itu, di mana letak orientasinya, di mana letak komplikasinya, di mana letak banyak lainnya, di mana letak bagi-bagiannya, resolusinya itu di mana. Anak-anak Miss bisa baca dan bisa melihat dan bisa paham apa yang telah Miss sampaikan untuk hari ini. Karena waktu kita terbatas, Miss cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk melihat video Miss ini, didengarkan baik-baik materi yang Miss sampaikan. Karena minggu depan akan Miss tanya lagi atau Miss singgung lagi materi kita hari ini. Nah, Miss cukupkan sampai di sini karena waktu kita terbatas. Miss sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.